Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi di channel saya. Dan di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang kekurangan dari berkebun durian di lahan perbukitan atau pegunungan seperti di kebun saya ini. Jadi teman-teman simak terus video ini sampai selesai. Mungkin ada informasi yang teman-teman bisa ambil atau bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk teman-teman yang baru mau belajar berkebun. Dan kebetulan lahannya ada di perbukitan tuh. Dan kita mulai dari kekurangannya dulu ya teman-teman. Nanti kita bahas kelebihannya di video selanjutnya, video berikutnya. Jadi langsung saja, yang pertama yaitu teman-teman pembukaan lahannya. Jadi pembukaan lahan di perbukitan atau pegunungan ini biayanya cukup lumayan mahal. Itu karena apa? Kayunya besar-besar. Jadi kayunya itu bisa besar ini teman-teman, besar kayak drum pun ada. Itu harus pakai mesin. Jadi kalau kita sendiri nggak bisa, kecuali kita punya mesin. Dan itu pun pasti akan memakan waktu lama, karena kalau yang dibuka itu 1 hektar 2 hektar kan cukup lumayan lama itu teman-teman. Jadi kita di sini biasanya suruh orang, dibayar harian atau borongan, tergantung yang mau kerja itu maunya seperti apa. Kalau borongan biasanya lebih cepat, kalau harian biasanya agak lambat. Dan untuk harga sendiri bisa kita bicarakan sama yang mau kerja. Jadi setelah ditebang itu teman-teman, nanti itu untuk mencincang kayu yang udah tumbang itu mau dipotong-potong itu harian lagi atau borongan lagi, itu beda biayanya dengan pembersihan atau penebangan itu biayanya lain. Jadi nambah biaya lagi untuk pembersihan. Terus setelah pembersihan sudah bersih, dikumpul semua, itu kalau mau dibakar ya dibakar, kalau enggak ya biarkan busuk di situ. Dan kalau dibiarkan busuk di situ teman-teman, biasanya itu rayapnya banyak. Dan untuk mengatasi itu biasanya saya pakai furadan, dan 1 minggu 1 kali saya taburkan. Itu cukup efektif, tapi ya menguras tenaga juga. Soalnya kalau sampai 1 hektar 2 hektar biasanya saya lakukan sendiri, itu cukup capek juga ya teman-teman. Menabur tiap pohon itu sangat susah. Dan kekurangan kedua teman-teman itu adalah akses jalan. Biasanya di lahan perbukitan sini akses jalannya sulit atau susah ya. Biasanya cuma motor aja bisa masuk. Bahkan ada di daerah sini yang motor pun nggak bisa masuk teman-teman. Jadi harus, kalau bawa pupuk atau apa itu harus dipikul satu-satu. Bukan satu-satu karung ya, setengah-setengah karung itu dibawa. Jadi 1 karung dibagi 2, dipikul, dibawa ke kebun. Jadi itu sangat sulit teman-teman. Saya sudah merasakan itu beberapa tahun yang lalu, sebelum akses jalan di kebun ini ada. Jadi kita bisa cuma jalan kaki dari bawah ke atas ini. Jadi bawa pupuk itu setengah mati teman-teman. Itu kekurangannya. Tapi kalau kebun teman-teman bisa masuk alat berat ya masih menunjang lah teman-teman. Untuk bikin jalan itu masih mudah. Beda dengan kebun saya ini akses jalannya sudah susah. Untuk alat berat masuk juga nggak bisa, karena di bawah sana ada sungai. Dan satu-satunya akses ya cuma motor. Jadi kalau jalannya bagus, otomatis untuk bawa apa-apa itu enak teman-teman. Untuk bawa pupuk, untuk bawa hasil kebun turun itu enak. Jadi kalau akses jalannya nggak ada, sangat susah. Itu setengah mati. Ya kalau saya berpikir lupakanlah berkebun di situ sebelum ada akses jalannya. Jadi akses jalan itu bisa dikatakan sangat penting. Dan kekurangan yang ketiga itu teman-teman ya, air. Kalau di pegunungan ini, di bukit-bukit seperti ini biasanya airnya sulit. Di bawah banyak, di dalam tanah banyak air, tapi di atasnya ini teman-teman yang susah. Soalnya got nggak ada, sungai di bawah jauh. Jadi kita biasanya mengandalkan air hujan. Kita bikin penampungan pakai drum ataupun apalah yang bisa menampung air di situ untuk kebutuhan kebun, untuk menyemprot, untuk segala macam, untuk nyiram-nyiram tanaman. Jadi kita gunakan air hujan.
Jadi kalau nggak ada hujan gimana? Kalau nggak ada hujan kita ambil dari sungai teman-teman. Kita bawa di jergen-jergen itu, jergen minyak yang berapa? 20 liter sama 35 liter itu. Nah, kalau teman-teman mau yang lebih enak lagi ya bisa dibuat sumur bor di atas kebun ya teman-teman. Tapi itu biaya lagi, biaya yang nggak murah. Jadi kalau kebunnya belum berhasil udah disuruh ngeluarin biaya yang mahal, itu rasanya ngeri teman-teman. Jadi kita di kebun saya ini saya sudah praktekkan yang 3 hal tadi itu bisa saya atasi dengan cara nggak usah banyak mengeluh, itu pasti akan semua bisa diatasi. Dan ini kekurangan yang terakhir teman-teman, kekurangan yang keempat. Ini kalau di lahan perbukitan itu rawan longsor biasanya. Jadi kita membersihkan lahan di perbukitan itu nggak boleh terlalu bersih teman-teman. Soalnya itu kalau turun hujan airnya itu nyerap di tanah, nggak bisa langsung turun habis, dia nyerap dulu di tanah. Itu tanahnya kan nggak ada pegangan, itu udah dibersihkan tadi, udah ditebang, itu nggak ada pegangan lagi, itu longsor biasanya. Itu apalagi kalau duriannya masih kecil teman-teman, itu sangat rawan. Kalau udah sebesar-besar ini kayak di belakang saya ini, nah alhamdulillah lah mas, sudah aman, kalau bisa dibilang sudah jarang longsor. Tapi untuk di kebun saya kemarin di sana 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu kalau nggak salah itu longsor teman-teman, karena duriannya masih kecil, nggak ada pegangan tanahnya kan, itu rumput-rumput bersih semua, pegangan di rumput pun itu nggak bisa tanahnya, jadi kena hujan longsor habis. Jadi mungkin keempat hal tadi bisa teman-teman jadikan pertimbangan, yaitu yang pertama itu pembukaan lahan, kedua akses jalan, ketiga air, keempat itu longsor teman-teman. Itu bisa teman-teman jadikan bahan pertimbangan untuk berkebun di lahan miring ataupun lahan pegunungan seperti di kebun saya ini. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar, nanti bisa teman-teman berikan masukan ataupun kritikan saran yang membangun untuk saya supaya makin semangat lagi berkarya di channel ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini dan kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.